demikian menghubungi saya, katanya ingin sedikit berbicara terkait dengan PJJ atau DBR ya, beberapa istilahnya. Jadi BDR, belajar di rumah atau pembelajaran jarak jauh, insyaallah. Dan ini tentu saja merupakan hal yang tidak mudah pada awalnya, bahkan barangkali setelah setahun berlalu pun gitu ya, masa-masa kita harus mendampingi, menemani anak-anak belajar di rumah, masih ada yang terbata-bata, masih ada yang tergopoh-gopoh, masih ada yang tertatih-tatih, ya masih banyak keluhan ketika kemudian kita para orang tua, terkhusus para ibu, harus menggantikan sebagian peran para guru di sekolah, sekarang berpindah kepada kita, ada di pundak kita untuk menjadi ibu guru bagi putra-putri kita di rumah. Dan sesungguhnya ini bukan sesuatu yang mudah. Pastinya tidak setiap orang siap untuk menjalani ini. Namun demikian, ala kulli hal, qadarullah, inilah takdir yang Allah tetapkan atas kita. Tentu dengan segala kesadaran dan kesabaran kita ingin upayakan bahwa kita bisa melakukan yang terbaik bagi putra-putri kita, terkhusus bagi proses pembelajaran mereka di sekolah yang selama ini beberapa tahun silam kita sudah merasa aman dan mungkin nyaman menitipkan putra-putri kita kepada Bapak dan Ibu guru di Al-Fitrah, namun kemudian setahun terakhir ini, setahun belakangan ini justru amanah-amanah yang tadinya sudah dengan nyaman, ya sudah safe, kita titipkan kepada Al-Fitrah, pada para pendidiknya, sekarang harus berpindah kembali ke tangan kita, kendati pun tentu saja para guru, tim pendidik di Al-Fitrah tidak berlepas tangan begitu saja. Peran-peran beliau juga amat sangat dibutuhkan dan terus-menerus mendampingi para orang tua. Bu Erni, ada yang ingin saya share ya lewat PowerPoint. Mohon konfirmasinya nanti kalau sudah belum mengizinkan ternyata. Mohon diizinkan, saya mau share itu ya. Oh, ya, baik, ini Bu. di sini belum diizinkan oleh adminnya. Oke. Ya, sudah. Masih belum diizinkan. Ya. Ibu admin, Bu siapa, Bu Dian? Ya, adminnya siapa? Admin. Bu Dian atau siapa? Ya, saya akan share Bu Erni yang jadi hostnya. Ya. Kenapa? Ya, sebentar. Yang jadi hostnya siapa? Saya, Bu. Nggak ada co-host soalnya. Nggak ada co-host. Jadi hostnya siapa ini? Saya, Bu. Hostnya Bu Erni. Oh, Bu Erni. Coba Bu Erni. Ya, jadi di setting oleh hostnya memang partisipan termasuk saya tidak bisa sharing. Nah, tidak bisa screen sharing. Dan kali bisa dibuka di settingannya? Sudah, Bu? Apakah sudah bisa? Belum. Ah, belum. Ya, belum. Nah, sekarang sudah. Sudah ya? Ya, sudah. Sebentar ya. Ya. Mudah-mudahan sudah bisa dibuka. Sudah bisa terlihat di situ? Sudah, Ibu, sudah nampak. Ya? Alhamdulillah. Baik. Sudah ada kelihatan. Iya, Pak. Udah kelihatan. Alhamdulillah. Ya, ada Bapak juga ternyata. Mohon diingatkan nanti kalau saya hanya menyapa ibu-ibu, ternyata ada Bapak juga. Terima kasih Bapak sudah bergabung dengan saya, dengan kami semua. Baik. Ya, ini sekedar judul sebenarnya, tetapi ada sesuatu yang tetap harus menjadi penggugah bagi kita, bagaimana kemudian kita muncul tampil sebagai sosok-sosok yang tangguh, sosok-sosok yang sabar, terutama sebagai ibu dan ayah, apalagi sebagai guru, untuk tetap setia, tetap terus-menerus mendampingi anak-anak kita, terutama dalam kegiatan belajarnya di masa pandemi ya. Mengapa demikian? Ini fakta yang kita dapati hari ini ya, bahwa tidak bisa dipungkiri ya, relasi antara anak dan orang tua di rumah sangat berperan besar terhadap kesiapan anak belajar di rumah.
relasi seperti apa yang dibangun oleh ibu, oleh ayah terhadap anak-anak ini sangat menentukan bagaimana kemudian proses belajar mengajar yang notabene sekarang ini diambil alih, tanda petik ya, diambil alih kembali ke rumah, artinya ibu dan atau ayah yang berperan sebagai pendamping proses pembelajaran, tentu ini sangat berpengaruh. Relasi seperti apa yang kemudian kita bangun bersama anak-anak. Mengapa kemudian ini sudah tidak terhitung ya sejak Maret kemarin 2020 hingga per Desember kemarin 2020 ada banyak berita terkait dengan anak-anak yang memperoleh tindak kekerasan, ibu-ibu yang mengeluh sudah sulit untuk dihitung secara statistika barangkali, saking banyaknya. Mengapa? Karena barangkali di awal, karena ketidaksiapan orang tua untuk menjadi pendamping anak selama masa pembelajaran di rumah, maka relasi yang selama ini tidak terbangun, ya relasi yang positif tidak terbangun antara anak dengan ibu, antara anak dengan ayah, antara ibu dengan ayah, yang dua-duanya memiliki peran penting sebagai pendamping anak-anak belajar di rumah, ini memberikan pengaruh kepada proses belajar mengajar seperti itu ya. Nah, yang berikutnya adalah kondisi ekonomi baru. Masa adaptasi selama pandemi ini tidak hanya terhadap hal-hal yang bersifat keseharian gitu ya, seperti itu. Yang paling kemudian dirasakan tentu saja dari aspek ekonomi, aspek kesehatan sudah jelas ya. Pandemi ini yang paling kemudian ditohok adalah karena korban-korban berjatuhan pengidap virus tersebut gitu ya, seperti itu. Kondisi ekonomi baru pada masa pandemi ini menyebabkan orang tua merasa harus bekerja lebih keras di luar rumah gitu. Sangat boleh jadi yang tadinya tidak bekerja barangkali ya karena salah satu misalnya atau suami sebagai kepala keluarga qadarullah berhenti bekerja karena pandemi ini, kemudian ibu tampil untuk membantu perekonomian di dalam keluarga, maka kemudian ibu dituntut untuk membagi waktu lebih ketat lagi gitu ya, membagi waktu untuk peran dirinya sebagai ibu, sebagai istri, juga sebagai penopang atau membantu perekonomian keluarga gitu ya. Ini fakta yang berikutnya. Kemudian fakta yang lain adalah bahwa peran pengawasan dan perhatian orang tua dalam proses BDR, belajar di rumah, ini sangat penting bagi hasil pembelajaran yang optimal. Tidak bisa dipungkiri, walau bagaimana, ya ketika kemudian di awal, sebelum masa pandemi ini ada, kita lebih nyaman sudah menyerahkan proses belajar mengajar ini ke pihak sekolah, proses pendidikan formal ini ke pihak sekolah, maka kemudian sekarang berlipat-lipat jadinya. Mengapa? Karena di rumah orang tua, ayah, ibu, dan keluarga itu memiliki peran yang penting untuk terjadinya sebuah proses pembelajaran, tidak sekedar pembelajaran formal akademis, tetapi pembelajaran terkait dengan pembangunan karakter, tentang akhlak, dan seterusnya. Artinya berlipat-lipat. Ya, nah sementara di sisi lain, pengawasan dan perhatian orang tua terkait dengan proses belajar mengajar pendidikan formal ini juga dibutuhkan ya, sehingga inilah yang sering kemudian melahirkan keresahan, keluhan ya. Alhamdulillah saya secara pribadi tidak mengalami sekarang ini karena sudah tidak punya anak sekolah ya, tetapi teman-teman dekat ya, ibu-ibu muda yang ada di sekeliling saya itu sudah sering sekali mengeluhkan ya karena keterbatasan dan sebagainya, dan ini betul-betul membuat saya berempati kepada para ibu muda terutama yang masih memiliki putra-putri di bangku sekolah. Tentu ini bukan sesuatu yang mudah, termasuk juga untuk kaum bapaknya gitu ya, seperti itu. Nah, sehingga ada tantangan-tantangan dalam
mendampingi anak belajar di rumah di masa pandemi ini. Tantangan positifnya adalah ini yang barangkali yang harus sangat-sangat disyukuri oleh kita para orang tua, ibu dan ayah, bahwa dengan adanya pandemi ini proses belajar mengajar berpindah ke rumah gitu ya, artinya secara fisik anak berada di rumah, kita yang terlibat langsung untuk mendampingi, mengajari, mengarahkan mereka untuk belajar, maka tantangan yang positifnya adalah kemudian kita punya waktu yang lebih banyak untuk memanfaatkannya, membangun ketahanan pada diri anak. Ketahanan apa? Tentu saja banyak komponen ketahanan yang harus dibangun di dalam keluarga. Di pemerintah sudah beberapa tahun silam ya menggembar-gemborkan, termasuk di internal pendidikan juga, bagaimana kemudian ketahanan keluarga itu sesuatu yang sangat asasi, mendasar, harus dibangun. Salah satunya adalah agar bisa melahirkan anak-anak yang tangguh gitu. Jadi ketahanan tidak hanya sebatas ketahanan pangan tentu saja ya, ketahanan spiritual, ketahanan emosional. Ya, ketahanan spiritual bagaimana anak dididik, dibesarkan bersama-sama dengan diri kita untuk senantiasa terus-menerus mendekat, memahami, mempelajari ajaran-ajaran agamanya. Kita sebagai keluarga muslim tentu saja bagaimana mengarahkan diri kita dan keluarga, anak-anak di dalamnya termasuk, untuk terus-menerus belajar tentang al-Islam, bagaimana melaksanakannya, implementasinya di dalam keluarga, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, adanya pandemi ini, adanya tugas-tugas untuk melakukan pembelajaran di rumah, salah satunya adalah kita menjadi semakin dekat dengan anak-anak, satu sama lain saling mengingatkan untuk membangun ketahanan diri kita sendiri dan juga ketahanan anak-anak, ketahanan spiritualnya, kemudian ketahanan emosionalnya, ya, karena seringkali kematangan pada diri anak-anak, kematangan secara emosional, salah satu faktor utamanya adalah bagaimana pola asuh yang dilakukan di rumah oleh orang tua, oleh ibu dan ayah. Nah, pandemi ini positifnya adalah kita punya waktu lebih banyak untuk membangun ketahanan-ketahanan tersebut, ketahanan spiritual, ketahanan emosionalnya, ya, di samping ketahanan fisik, ya, ketahanan ekonomi, ketahanan pangannya, gitu ya. Terkhusus bagi anak-anak adalah bagaimana kita membangun karakter mereka, meningkatkan kualitas spiritual mereka, kualitas emosional mereka. Dan kitalah yang menjadi garda terdepan, gitu ya. Yang kedua, nilai positifnya adalah membangun ikatan emosional yang lebih erat dengan anak. Dan insya Allah ini tidak bisa dipungkiri. Ya, barangkali tadinya putra-putri kita di Al-Fitrah itu semi full day, Bu, atau full day sekarang? Semi full day ya? Di Al-Fitrah. Semi, Bu, semi. Semi full day. Nah, bayangkan kalau rumahnya tidak di sekitar Soekarno-Hatta, anak-anak barangkali harus sudah bersiap sejak dini hari gitu ya, sejak sesudah subuh barangkali ya berangkat jam 6, apalagi yang ikut antar jemput, armada antar jemput seperti itu, ayah ibunya bekerja, pulang setelah zuhur mungkin jam 1 atau jam 2, ayah ibunya barangkali sebagian ada yang masih di kantor dan seterusnya. Begitu ada pandemi ini qadarullah, kemudian ayahnya WFH ya, work from home, ya bekerja dari rumah, ibu juga ada di rumah, maka diharapkan ikatan emosional menjadi lebih erat gitu satu dengan yang lain. Ini sisi positifnya. Ala kulli hal, tidak ada yang salah dalam ketentuan Allah, tidak ada yang salah dalam takdir Allah, akan sangat banyak manfaat hikmah yang bisa kita ambil. Ya, seperti itu. Nah, negatifnya ini saya sertakan 2 hasil survei saja. Sebenarnya banyak lembaga-lembaga survei kurun 2020 selama masa pandemi ini melakukan survei terkait dengan proses belajar mengajar di rumah, PJJ, ya, kaitannya dengan kesiapan orang tua dan lain-lain. Mohon maaf, saya hanya sampaikan 2, tapi insya Allah ini representatif karena dari beberapa hasil survei yang saya baca kurang lebih sama hasilnya gitu ya, hanya beda angka saja. Bahwa menurut survei Tanoto Foundation, 56% orang tua
Nah, ini Ibu dan Bapak mohon koreksi ya kalau ternyata survei ini keliru. Ya, bahwa ternyata 56% orang tua yang disurvei oleh Tanota Foundation menyatakan merasa jenuh dan kurang sabar menangani kemampuan dan konsentrasi anak. Ya, Ibu masih ingat barangkali di medsos ya beberapa waktu yang lalu ibu-ibu dari daerah mana gitu ya, pokoknya dari Sulawesi ya, yang mengajarkan sila-sila Pancasila, baru sila pertama pun gitu ya, Masya Allah itu sudah ekspresif sekali ibunya gitu ya. Saking gemasnya mengajarkan sila pertama, ternyata susahnya minta ampun. Dan itu kemudian di blow up menjadi viral gitu ya. Bagi saya secara pribadi sebagai pengamat pendidikan dan keluarga, sebenarnya ada lucunya tapi sedikit sekali terasa lucunya, mohon maaf bagi saya ya. Lebih kepada prihatin sekali gitu. Tetapi di sisi lain itulah potret orang tua ya, barangkali merepresentasikan, mewakili sekian banyak orang tua di Indonesia, bahkan barangkali di seluruh penjuru dunia karena pandemi ini bersifat global. Ya seperti itu, kurang sabar, gemas, dan sebagainya. Sehingga, na'udzubillah min dzalik, dan kita patut merasa prihatin karenanya ada orang tua, ya anak SD kelas 5 yang tega ya menghilangkan nyawa anak tersebut gara-gara merasa kesulitan mengarahkan anak tersebut belajar. Ada anak SMK yang kemudian suicide melakukan bunuh diri karena stres dengan tugas-tugas PJJ dan seterusnya dan seterusnya. Kekerasan fisik, kekerasan psikis itu ternyata melonjak. Ini berdasarkan survei Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI. Ya, jadi anak-anak mengalami kekerasan fisik maupun psikis selama masa pandemi. Ya, saya tidak ingin menyebut bahwa ini terjadi di lingkungan Al-Fitrah ya, keluarga besar Al-Fitrah. Tetapi sangat boleh jadi ada. Tidak kekerasan fisik, kekerasan psikis, gitu ya. Nah, ini salah satu contoh yang sempat viral itu yang tentang mengajarkan sila Pancasila, kan disediakanlah sapu gitu ya. Gagang sapu gitu ditunjuk-tunjukkan begitu, kemudian seolah-olah akan mencubit dan sebagainya. Ini terjadi di mana-mana. Maka temuan dari hasil survei KPAI demikian gitu ya, anak-anak mengalami kekerasan fisik maupun psikis ya, ujaran-ujaran kasar, kemudian kata-kata kasar, kata-kata yang menghinakan, melecehkan kemampuan anak, ini sering dilontarkan oleh orang tua pada masa pandemi. Itu temuan dari beberapa survei, dan beberapa lembaga survei lain melakukan hal yang sama, kurang lebih demikian hasilnya, seperti itu. Nah, kita memohon kepada Allah, semoga kita tidak menjadi bagian dari orang tua yang melakukan kekerasan, karena kekerasan fisik maupun kekerasan psikis ini bukan pilihan. Ya, tidak melakukan kekerasan fisik, tetapi kekerasan psikisnya gencar sekali sama saja. Ya, bahkan jauh lebih berbahaya karena membekas. Bekasannya ini akan sepanjang hayat anak tersebut, akan membekas di dalam dirinya, di dalam ingatannya. Seperti itu, na'udzubillah. Ya, mohon maaf. Nah, sehingga, maaf ya. Ya. Ini yang harus diperhatikan ya, bahwa ternyata ya selama masa pandemi PJJ ini berpindah kepada kita, proses belajar mengajar ini terkait dengan akademik saja dulu Bu ya Pak, dengan akademik itu juga menuntut gitu, menuntut kemampuan kita, kesiapan orang tua dalam hal sikap terhadap, saya mohon izin saya beri contoh misalnya ini belajar tentang berhitung ya atau matematika seperti itu. Tentu saja orang tua juga harus memiliki sikap terhadap mata pelajaran yang sedang akan kita ajarkan. Ya, seperti itu. Sikap seperti apa? Sikap positif. Karena ada banyak orang tua yang misalnya nih kalau soal matematika, ini kan
di beberapa kalangan kita di masyarakat matematika itu seolah menjadi monster misalnya ya, seperti itu, atau mata pelajaran sains misalnya. Maka sikap positif kita terhadap pelajaran yang akan diajarkan kepada anak-anak yang kita dampingi tersebut itu juga penting. Kemudian pengetahuan sudah tentu gitu ya. Saya lupa lagi kalau matematika ini caranya seperti apa, misalnya seperti itu, mengajarkan sains seperti apa. Ini keluhan-keluhan yang sangat sering kita dapati ya, seperti itu. Nah, artinya apa? PJJ ini membutuhkan kompetensi, gitu ya, kompetensi orang tua. Jadi Ibu Guru mohon maaf, kompetensi itu tidak hanya ada di ranah akademisi ya, di rumah pun akhirnya gitu. Selama masa pandemi ini orang tua dituntut memiliki kompetensi. Kan kompetensi itu terdiri dari 3 komponen. Ada sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Ini yang namanya kompetensi gitu. Artinya apa? Orang tua juga dituntut memiliki pengetahuan yang mumpuni terkait dengan mata pelajaran yang akan diajarkan kepada anak-anak. Dan kemudian keterampilan, termasuk di dalamnya keterampilan menyampaikan. Ada banyak orang tua di Al-Fitrah misalnya ya, yang memiliki latar pendidikan tinggi rata-rata setahu saya di Al-Fitrah. Dari kelas ekonomi yang baik seperti itu. Tetapi ketika kemudian pertemukan dengan masa seperti ini, ada pembelajaran jarak jauh, belum tentu memiliki kesiapan untuk bisa mengajarkan hal-hal yang sudah beliau tahu, yang sudah diketahui oleh para ayah dan ibu, misalnya tentang tadi mata pelajaran matematik, tentang sains, tentang bahasa Inggris, tentang bahasa Indonesia. Ketika tidak memiliki keterampilan yang cukup untuk ditransfer kepada anak-anak, ini juga akan menjadi masalah gitu ya. Kalau istilah orang Sunda, saya ini orang Sunda ya, pinter kersorangan misalnya gitu ya. Jadi saya paham ini matematika nih, saya paham nih sains ini, saya paham nih bahasa Inggris ini tentang grammar misalnya, atau tentang vocabulary ya, seperti itu, perbendaharaan kata. Saya paham, tapi gimana ya ngajarin ke anaknya ya? Kok saya susah banget? Nah, ini yang disebut dengan keterampilan gitu ya. Jadi Masya Allah, dengan PJJ ini kompetensi kita sebagai ibu, sebagai ayah terkait dengan proses belajar mengajar anak yang dari sekolah sekarang berpindah ke rumah juga ternyata diuji gitu. Ya, oke lah, saya tidak terlalu suka sih pelajaran sains misalnya, atau saya tidak terlalu suka pelajaran matematika seperti itu. Tetapi karena kita adalah orang yang well educated dengan pendidikan yang baik, kita memiliki sikap yang baik, tidak menunjukkan, tidak menampakkan itu di depan anak-anak, sehingga matematika ya nak sekarang, ayo sama bunda kita belajar gitu. Padahal kita sendiri juga ketar-ketir dari sejak SMP, SMA sampai kuliah, S1, S2, barangkali S3, matematika enggak banget deh gitu ya. Tetapi karena kita memiliki latar belakang pendidikan yang baik, mempengaruhi sikap kita dalam hal ini ditunjukkan kepada anak-anak tetap baik. Ya, karena seringkali anak-anak belajar juga butuh sugesti. Artinya ketika orang tua kurang bijaksana mengatakan, ya, ada atuh ayah juga kalau pelajaran ini mah dari dulu ayah nggak suka deh, gitu ya. Seperti itu misalnya, anak juga akan terpengaruh dengan pola pikir orang dewasa di sekitarnya, terlebih itu adalah pola pikir ayah atau pola pikir ibu, seperti itu. Kemudian yang kedua tentang pengetahuan. Yarhamukillah, ada yang bersin-bersin. Ya, pengetahuan tentu saja ini bisa terus dipelajari. Keterampilan itu tadi, ya, sikap sudah ada, pengetahuan mumpuni, tetapi ketika keterampilan tidak terasah gitu ya, untuk bisa transfer knowledge ya, transfer pengetahuan kepada anak-anak, terlebih kan ada jenjang usia yang cukup jauh antara kita dengan anak kita yang SD, terlebih SD-nya baru kelas 1, kelas 2 misalnya ya, ada jenjang usia yang jauh, sehingga metode pembelajaran kepada anak-anak itu kan berbeda dengan metode pembelajaran kepada orang dewasa. Nah, ini yang dimaksud dengan keterampilan, sehingga walau bagaimana dibutuhkan kesiapan orang tua untuk
kembali belajar, kembali berdiskusi, dan insya Allah kita sepakat bahwa proses belajar yang kita lakukan dalam rangka meningkatkan dan mengasah kompetensi kita demi anak-anak kita itu tidak melulu harus melalui ruang-ruang belajar, bisa dengan berdiskusi, dan tidak lupa tentu saja proses pembelajaran jarak jauh ini kan terus-menerus ada dalam pantauan pihak sekolah, sehingga konseling utama yang bisa dilakukan adalah kepada konselor utama kita, yaitu Bapak dan Ibu guru di sekolah. Ya, seperti itu. Sehingga Bu, ini tuh kalau ngenerangin soal ini tuh gimana Bu? Kan seringnya begitu ya, teman-teman para mamah muda tuh yang sering cerita ke saya. Saya sering katanya ngajak diskusi ibu bapak gurunya terkait dengan cara mengajarkan ini, ya. Nah, ditambah lagi ini masih terkait dengan sikap, terkait dengan kompetensi secara umum, ya. Tidak bisa dipungkiri seringkali dalam bab pembelajaran akademis, tidak usah cemburu Bu ya, seringkali anak-anak jauh lebih percaya kepada bapak dan ibu guru dibanding kepada ibu dan ayahnya sendiri. Enggak dong, kata bu guru udah bukan begini, kan sering begitu ya. Saya mengalami juga tuh ketika anak-anak saya masih sekolah dulu di SD terutama ya, SMP. Seperti itu. Jadi mereka lebih percaya kepada metode yang diberikan oleh guru-gurunya seperti ini. Ini yang dimaksud dengan sikap. Ya, kemudian berikutnya adalah tentang mentalitas, gitu ya. Ibu dan Bapak, ya, mentalitas orang tua di masa pandemi ini adalah mentalitas yang tidak hanya sekedar harus sehat mentalnya, ya. Bagaimana tidak, bahwa tekanan-tekanan yang muncul akibat masa pandemi ini luar biasa, gitu ya. Dari mulai tekanan ekonomi, ya, tekanan karena rasa khawatir, rasa cemas, dan sebagainya, itu luar biasa. Dan ini berpengaruh kepada kesehatan mental kita sebagai orang dewasa. Dan prihatinnya adalah bahwa mentalitas seperti itu, ya, mentalitas illness, ya, sakit secara mental itu bisa jadi ini juga kemudian tertularkan, disadari atau tidak, kepada anak-anak kita. Apa wujudnya? Yaitu tadi seperti yang ditemukan hasil survei oleh KPAI, adanya kekerasan-kekerasan yang dilakukan oleh orang dewasa, dalam hal ini ayah dan atau ibu, kepada anak-anak di masa pembelajaran, saat pembelajaran. Karena apa? Mental yang terganggu, ya, karena instabilitas mental, ya, sehingga membuat orang tua gampang sekali tersulut emosi marahnya, ibu gampang sekali tersulut emosi marah dan emosi sedihnya, kecewanya ketika mengajari anak-anak. Ya, terkait dengan konsentrasi misalnya. Ibu dan Bapak insya Allah lebih paham bahwa rentang konsentrasi anak PAUD, misalnya pendidikan anak usia dini, baik itu TK gitu ya, seperti itu, atau RA, itu rentang konsentrasinya kurang lebih hanya 15 menit saja. Bayangkan anak-anak TK sekarang kan juga sudah ada pembelajaran yang harus dilakukan di rumah, ya, diberi oleh ibu gurunya LKS misalnya, ya, untuk itu menggambar, mewarnai dan sebagainya. Anak sekolah dasar apalagi baru kelas 1 pun, ya, hari Senin sampai Jumat mengerjakan apa, hari Sabtunya disetorkan kepada guru dan seperti itu, ya. Sementara di sisi lain yang namanya PJJ, anak-anak hampir rata-rata semuanya kan ada di rumah. Maka godaan-godaan anak-anak untuk sedang belajar, khusyuk, konsentrasi, datang temennya, ngajak main, gitu ya, seperti itu. Nah, ini berpengaruh kepada kestabilan mental kita, gitu, seperti itu. Sehingga penting bagi kita untuk terus-menerus membuat mental kita sehat, gitu ya, seperti itu. Ibu dan Bapak, sebenarnya slide-nya sebelum ini ada sih ya, tapi mengapa di sini tidak muncul? Tidak apa-apa, saya bahas ini dulu. Ya, sehingga nah ini, ketangguhan dan kesabaran orang tua ini menjadi kunci kebahagiaan anak dalam belajar. Bapak dan Ibu, mengapa saya tulisnya kebahagiaan dalam belajar? Gitu ya. Ini ada buku lama sekali, kalau saya
kalau saya sebut ini sebenarnya buku klasik gitu, karena pertama kali saya baca itu di awal tahun 90, berarti 30 tahunan yang lalu ya, di awal tahun 90, bahwa ternyata anak yang belajar dengan bahagia itu jauh lebih bisa melaksanakan proses belajar mengajar, proses belajarnya dengan optimal. Ya, simpelnya itu anak yang belajar dalam keadaan bahagia, dia cepat nempel gitu, cepat bisa lah gitu ya, bahasa sederhananya. Gitu. Ya, sehingga bagaimana kemudian kita menciptakan sebuah situasi yang membuat anak bahagia. Ya. Padahal yang terjadi sekarang ini kan seringnya Bu Erni, Bu Dian kebalik ya, gitu ya. Anak jadi stres, tertekan, under pressure. Ya, under pressure pertama oleh tugas yang barangkali seringkali dianggap overload, melebihi ya kapasitas kemampuan. Sangat boleh jadi ada beberapa guru barangkali atau karena keterbatasan dan sebagainya yang tidak bisa secara detail mengenal kemampuan dan kapasitas anak, sehingga tugas yang disampaikan terlalu banyak misalnya, seperti itu ya. Nah, sehingga ini under pressure yang pertama. Under pressure yang kedua adalah gaya mengajar orang tua di rumah, gitu ya. Bisa ibu, bisa ayah, bisa kedua-duanya, gayanya gaya yang membuat anak justru menjadi merasa tertekan, gitu. Sehingga asa tebih we disebut belajar dalam keadaan bahagia teh, gitu ya. Karena apa? Karena itu tadi dua situasi yang sangat menindih, menekan anak-anak, gitu ya. Tugas yang di luar di luar daya tampung dia, gitu ya. Banyak ada tugas ini, tugas itu, harus melakukan syuting video begini, harus begitu. Anak SD sekarang gitu. Ya, seperti itu. Kegiatan apa harus di-shoot dan sebagainya. Ya, di sisi lain itu tadi, ya, tekanan yang justru muncul dari orang tua tersebab apa? Tersebab slide sebelumnya, yaitu mentalitas orang tua yang tidak stabil. Nah, dua situasi dan dua kondisi inilah yang sangat boleh jadi justru membuat anak-anak menjadi tidak bahagia menjalani proses belajar mengajarnya. Proses belajarnya maksud saya ya. Sebentar ya, saya merasa, sebentar, ini ada slide yang sepertinya terlewat ya. Seperti itu, tidak apa-apa. Ya. Nah, ini tentang mentalitas. Kemudian ini sebenarnya ada slide berikutnya, tidak apa-apa, saya ingat dulu ya. Jadi bagaimana kemudian berikutnya adalah, ini yang juga saya mohon perhatian dari Bapak dan Ibu adalah lakukan cara untuk membuat anak bahagia. Lupakan be the best, ya, lupakan harus menjadi nomor 1, lupakan harus menjadi ranking 3 besar, lupakan harus menjadi ranking 5 besar. Di masa pandemi ini, bahkan ini harus dipertahankan dari di masa setelah lewat pandemi, lupakan cara-cara membuat anak harus menjadi nomor 1. Kenapa? Yang paling penting adalah bagaimana orang tua, guru, pihak sekolah, ya, dan keluarga di rumah menciptakan suasana belajar yang membuat anak bahagia. That's it. Ya, membuat anak bahagia. Dan ini mahal. Ya, mahal dalam menciptakan suasana belajar yang membuat anak bahagia. Mengapa? Kadung kalau bisa dikatakan terlanjur. Kita ini sudah masuk terperosok dalam situasi yang ya belajar itu tekanan gitu. Ya, belajar itu beban. Gitu ya, seperti itu. Ya, memang ini menjadi PR kita bersama, PR saya, PR pihak sekolah, PR para orang tua, PR pemangku kebijakan. Bagaimana muatan-muatan pembelajaran, bagaimana metode-metode pembelajar kepada anak-anak di usia SMP ke bawah, misalnya kan berbeda dengan anak SMA, kuliah dan sebagainya, itu metodenya harus terus-menerus diperbaiki agar ini menciptakan anak-anak yang belajarnya dalam keadaan bahagia. Ya, seperti itu. Mengapa demikian? Nah, ini ada salah satu penulis tentang gaya belajar, ya, tentang learning, bahwa anak bahagia itu memiliki, kalau anak bahagia imunitasnya kuat.
gitu ya, daya tahan tubuhnya terhadap berbagai penyakit fisik yang meliputi hal-hal yang bersifat medis, kesehatan maupun penyakit psikis gitu. Jadi anak bahagia ini imunitasnya kuat, dan dengan sendirinya ketika anak imunnya kuat, dia akan sehat, dan dia insya Allah diharapkan, amat sangat bisa diharapkan untuk bisa menjalani proses belajar mengajar ini, proses belajar ini dengan cara yang lebih optimal. Seperti itu ya. Barangkali untuk sementara itu dulu, mangga kalau ada yang ingin ditambahkan atau ingin disampaikan, nanti saya susulkan slide sebelumnya ya. Ini ada yang Kelihatan. terlewat ya, seperti itu. Nah ini kalau yang ini bisa tampil tidak? Coba. Nah ini bisa tampil Bapak, Ibu? Bisa, Ibu. Bisa. Oke, ini yang terlewat ya. Dan ini tidak kalah penting karena saya ingin mengajak tidak hanya Ibu tetapi juga Bapak bagaimana kemudian memiliki strategi ya dalam melewati masa-masa pandemi ini yang kita suka atau tidak pada awalnya untuk senantiasa mendampingi anak belajar ya. Nah, yang pertama bagaimana kemudian kita membuat jadwal dan aturan bersama. Gitu ya. Nah, jadwal ini dengan anak, jadwal belajar, jadwal bermain, aturan kapan belajar, aturan kapan bermain, ya. Dan saya katakan di sini bersama. Ya, mengapa demikian? Mohon maaf Ibu dan Bapak, ya, seringkali kepada anak-anak sekolah dasar ke bawah tidak sedikit orang tua yang sudah melakukan metode aturan yang sifatnya satu pihak gitu. Ya, pokoknya Bunda sudah buatkan ini ya, pokoknya Ayah sudah buatkan jadwal ya, Kakak tinggal ngikut saja gitu. Padahal ternyata tidak demikian. Ya, ketika anak sudah akil balik, maka aturan-aturan yang diberikan kepada mereka ini tuntunan agama kita, tuntunan al-Islam, aturan-aturan yang disampaikan kepada mereka sifatnya adalah gifted. Kita sudah drop saja gitu. Suka atau tidak kamu lakukan itu. Nah itu kepada anak yang sudah akil balik. Nah ke SMP itu sudah mulai. Tetapi anak PAUD, pendidikan anak usia dini, anak sekolah dasar, aturan yang kita buat itu adalah aturan kesepakatan. Kakak nih, hari Senin ini kan ada pelajaran ini disebut ya, seperti itu. Nah ini tugasnya ini harus diserahkannya kapan, kemudian harus melakukan apa, begitu kan ya, biasa kita ada dialog. Nah kakak mau mulai belajar jam berapa, begitu. Ya, jadi tidak gifted, tidak di drop jadwalnya, tetapi disepakati. Nah, diharapkan mengapa demikian? Ketika aturan ini disepakati, anak sedang kita belajarkan untuk memiliki responsibility, untuk memiliki kemampuan bertanggung jawab atas apa yang sudah disepakati antara dirinya dengan kita. Dan itu penting. Kakak katanya tadi mau belajarnya jam 8, kok kakak masih main-main di situ misalnya, atau kok kakak belum mandi misalnya, atau kok kakak masih jalan-jalan di luar misalnya. Seperti itu ya. Dan kita ingatkan itu. Ini adalah aturan yang sifatnya kesepakatan. Maka penting bagi anak-anak PAUD, anak-anak sekolah dasar untuk membuat jadwal ini berdasarkan kesepakatan, termasuk konsekuensinya. Gitu ya. Dan anak-anak sekarang suka atau tidak, sepertinya dipaksa untuk belajar menerima konsekuensi atas apa yang mereka lakukan. Mengapa seringkali kemudian orang tua lupa menyampaikan ini Kak, kalau kamu nggak kerjakan ini sekarang, besok ada tugas lagi, jadi nanti tambah numpuk, belajarnya jadi tambah lama. Nah ini, ya, mensosialisasikan, mengkomunikasikan, maksud saya mengkomunikasikan konsekuensi dari sebuah aturan ini penting dilakukan di awal, bukan di akhir kejadian. Ini kan ada anak ya, saya punya tetangga nih, anak SD kelas 3 sekarang. Nah itu, mohon maaf, kan tidak saya sebutkan ya, itu sering sekali pagi-pagi itu saya mendengar ayahnya teriak, panggil.
gitu. Kalau tidak ayahnya, ibunya yang teriak panggil. Anaknya ada ke atas gitu, ke atas di depan rumah saya tuh, ya main-main di situ. Ya. Kemudian ayahnya gusar di seretnya gitu ya. Sorry nanti siang ketemu saya, dia cerita, ya abis tadi dimarahin dan sebagainya. Cerita. Nah, seringkali anak menerima konsekuensi dari aturan yang dilanggar. Tapi dia tidak difahamkan sejak awal, tidak dikomunikasikan sejak awal, konsekuensi yang akan dia terima dari aturan yang tidak dia lakukan atau dari aturan yang dia langgar. Jadi penting membuat aturan ini adalah membuat aturan, membuat jadwal, yaitu dilakukan secara bersama-sama. Ya, gimana sekarang Bu Erlin, kan ini sudah mau setahun nih berjalan. Tidak ada yang terlambat untuk sebuah perubahan ke arah yang lebih baik. Kalau kemarin-kemarin terlambat, tidak membuat aturan yang disepakati, tidak ada kata terlambat untuk memulainya dari sekarang, insya Allah. Seperti itu. Kemudian, nah ini membantu anak dengan, Bu Erni boleh dipotong kalau waktunya sudah selesai ya, Bu Erni, Bu Dian. Oh, hostnya Bu Erni ya. Membantu anak dengan ide kegiatan selama masa belajar. Ini ada mamah muda, beberapa mamah muda ini pernah mengajak saya berdiskusi gitu ya. Bu Erlin gimana caranya ya? Saya kayaknya udah bosan gitu ya, di ruang tamu lagi, di kamar lagi, seperti itu kegiatannya itu saja. Nah, itu tadi saya mengajak mundur sedikit, kompetensi. Bagaimana pengetahuan dan keterampilan kita juga diasah. Dan Ibu, Bapak, Alhamdulillah, ala kulli hal, sekarang ini Masya Allah sangat dimudahkan. Kita memiliki banyak akses informasi, termasuk channel-channel ya. Ada, saya sebutkan ya, YouTube misalnya yang paling mudah. Di sana tidak bisa dihitung saking banyaknya channel-channel yang bisa menjadi ide bagi kita bagaimana proses belajar ini terus berlangsung, kegiatan-kegiatannya variatif dan menyenangkan, termasuk kegiatan-kegiatan yang outdoor. Salah seorang ibu muda itu pernah sharing ke saya videonya Bu Erlin, kalau menurut Bu Erlin ini gimana gitu ya. Beliau kirim video, jadi ada kegiatan apa ya, mata pelajarannya semacam olahraga gitu ya, olahraga. Tapi kemudian beliau ini buat video dikirimkan ke saya, kegiatannya menyapu di depan rumah gitu ya. Tapi diselingi dengan dengan gerakan-gerakan olahraga yang katanya gerakan tersebut harus divideokan, dikirimkan kepada ibu guru. Seperti itu. Anaknya pakaiannya boleh bebas, tetapi menutup aurat karena perempuan, ya, 2 anak perempuan seperti itu. Nah, menurut saya itu adalah bisa disebut dengan terobosan ya, terobosan sederhana bagaimana anak tidak jenuh ya, atau mengundang beberapa temannya. Nah, ibu satu lagi adalah mengundang beberapa temannya untuk melakukan kegiatan bersama di rumahnya. Jadi ada kegiatan sholat berjamaah, mungkin ini pelajaran agama. Beliau juga kirim videonya ke saya. Jadi ada 2 temannya laki-laki, kemudian ada anak perempuannya 2. Nah, 1 yang laki-laki ini menjadi imam. Kemudian bacaannya dijaharkan gitu, ibunya memvideokan. Seperti ini. Jadi dan saya percaya ibu-ibu dan ayah di Al-Fitrah, apalagi ibu gurunya, ini sudah banyak ide-ide kegiatan yang sekarang itu tinggal aplikasikan. Sehingga tidak melulu di ruangan. Ya, sudahlah ketika di sekolah itu rata-rata memang di ruangan proses belajarnya. Nah, ketika di rumah ada bisa dilakukan modifikasi ruang belajar atau inovasi kegiatan-kegiatan belajar yang bisa dilakukan secara variatif dan tidak harus di dalam ruangan, seperti itu. Ya, ini menuntut kreativitas. Kemudian menjadi alarm selama anak belajar. Itu tadi seperti yang walaupun alarmnya ternyata suaranya beda-beda gitu ya. Ada yang alarmnya itu teriak, ada intonasinya intonasi marah, seperti itu ya. Alarm dalam hal ini adalah mengingatkan gitu. Tentu saja ini terkait juga dengan pengetahuan orang tua terkait rentang konsentrasi anak. Yang namanya sekolah di rumah, ya, belajar di rumah dengan orang tua. Ini bahasa saya ya, barangkali kurang tepat. Anak kan menjadi lebih merasa semena-mena seringkali ya. Merasakan yang ngajarin mama gitu, yang ngajarin papa, seperti itu ya. Sehingga anak-anak bisa agak dalam tanda petik, tapi mohon maaf ya, bisa agak
ya lebih seenaknya, agak longgar seperti itu ya. Ini bahasa saya kurang santun barangkali, mohon maaf, tetapi yang sering terjadi seperti itu. Nah, penting bagi orang tua setelah membuat jadwal dan aturan bersama, orang tua tampil menjadi alarm. Kakak tadi kan katanya mau belajar misalnya tadi tentang sains gitu ya. Sains itu dari 30 menit dari jam berapa sampai jam berapa. Nah, ayo sekarang belajar. Sorry itu. Kemudian boleh istirahat. Dulu anak saya yang salah satu anak saya yang kalau sedang belajar ketika STK, ketika SD untuk mengatakan istirahat itu capek. Ibu aku mau capek dulu gitu ya. Maksudnya istirahat gitu. Jadi ternyata ada tulisan, ada sebuah buku tentang learning itu, metode pembelajaran, bahwa semakin anak banyak istirahat, semakin efektif pembelajaran. Artinya ada rentang-rentang waktu yang untuk istirahat. Istirahatnya tidak lama tapi sering. 5 menit sampai 10 menit istirahat, belajar lagi. 5 menit sampai 10 menit istirahat, belajar lagi begitu. Jadi semakin anak sering istirahat, temponya saja yang pendek, gitu, tetapi frekuensinya sering, itu lebih efektif untuk pembelajaran. Begitu menurut tulisan salah satu penulis buku. Ya, seperti itu. Jadi orang tua menjadi alarm selama anak belajar. Dan tinggal sekarang terkait dengan sikap orang tua. Akan ingin menjadi alarm seperti apa? Alarm yang memekakkan telinga, alarm yang membuat telinga merah dan jantung berdebar lebih kencang, atau alarm yang adem, gitu ya. Dan ini sebuah pilihan, gitu ya. Alarm yang adem, yang keluar itu kata-kata yang santun dengan volume suara yang tidak tinggi, tidak keras, dengan intonasi suara yang tidak tinggi. Ya, anak mama, sekarang jam berapa? Yuk belajar lagi. Kan enak, ke kitanya juga tidak harus adrenalin tidak menjadi melonjak tinggi gitu ya, seperti itu. Jadi tidak menjadi temperamental dan seterusnya. Jadi kita yang memilih mau jadi alarm seperti apa. Ya, dan berikutnya terkait dengan ini adalah bagaimana kita melakukan dialog cinta dengan anak-anak kita. Apa maksudnya? Jadi ada refleksi sekaligus evaluasi. Menurut kakak, mamah kalau ngajarin galak nggak? Menurut kakak, kalau mamah ngajarin bikin kakak jadi ngerti nggak? Gitu. Itu bahasa Indonesia pergaulan dengan anak-anaknya. Menurut adik, kalau ayah ngajarin kayak begini, bikin adik deg-degan takut apa bikin adik bahagia gitu ya. Itu refleksi evaluasi. Jadi dialog cinta. Dan ini penting karena itu tadi yang mundur, mohon izin saya ingatkan bahwa bagaimana kita sekuat yang bisa kita lakukan, kita menciptakan suasana belajar yang membuat anak bahagia. Gitu ya, sehingga situasi dan kondisi under pressure yang disebabkan oleh muatan belajar yang banyak diperparah dengan metode mengajar kita yang membuat mereka malah ketakutan, itu yang membuat anak-anak jauh dari rasa bahagia ketika belajar. Dan bisa dipastikan ketika anak-anak tidak bahagia, kita pun tidak akan pernah merasa bahagia. Ya, dan itu sudah disepakati seluruh alam ya, bahwa kebahagiaan anak itu adalah kebahagiaan kita gitu. Jadi bagaimana kita bisa bahagia mengajari anak-anak kita, mendampingi anak-anak kita belajar ketika kita melihat anak-anak kita tidak merasa bahagia. Maka dialog cinta ini sesering mungkin kita lakukan. Pro, sebelum atau setelah, pasca. Setelah, pre atau setelah. Ya, sebelum pembelajaran dimulai atau setelah pembelajaran dimulai ada dialog cinta tentang ini. Gitu, gimana kalau hari ini enakan nggak mama ngajarinnya gitu. Gimana hari ini enakan nggak mama neranginnya ke kakak gitu ya. Suruh nggak mama ya, jadi maunya kakak gimana, mama neranginnya kayak gimana. Seperti itu. Ada dialog cinta dan itu harus terus-menerus dilakukan. Ya, dan mohon maaf jangan cemburu juga kalau kemudian dibandingkan enggak mama mah enggak kayak Bu Dian, mama mah enggak kayak Bu Erni misalnya seperti itu. Kenapa? Karena bagi mereka figur guru itu adalah figur bagi mereka gitu ya. Jadi
tidak perlu cemburu juga. Malah barangkali sebaliknya kita kemudian jadi belajar Bu Erni, gimana sih Bu kalau ngajarin ini ke anak-anak, kok anak saya katanya nggak enakan saya ngajarnya dibanding Bu Erni, seperti gitu ya. Jadi ada proses belajar yang terus-menerus dan jangan salah, insya Allah ini kita sepakati. Di masa pandemi, tidak di masa pandemi pun ketika kita tampil menjadi pendamping anak dalam belajar, maka sejatinya kita juga sedang terus-menerus belajar, yang memperkaya dan membelajarkan kita juga dengan banyak hal yang barangkali tidak kita temukan di bangku kuliah dulu, gitu ya, seperti itu. Jadi dialog cinta ini sangat perlu dilakukan. Nah, yang terakhir terkait dengan ini adalah bagaimana kita melakukan adaptasi terhadap pola kerja kita. Ada sebagian ibu yang tetap harus bekerja di luar rumah, jadi punya peran publik, ya seperti itu. Ayah terlebih lagi gitu. Nah, dengan masa PJJ seperti ini, bagaimana kemudian kita beradaptasi pola kerja ini, bukan sebaliknya, ya. Jadi pola kerja kita yang harus beradaptasi dengan proses pembelajaran jarak jauh. Kemudian ada time management yang baik, ada pengaturan waktu yang baik. Seperti itu antara ibu, ayah, bersama dengan anak-anak. Termasuk kalau ibu kan punya tugas domestik yang tidak terhitung, ya, tidak berhenti kecuali ketika kita tidur, gitu. Seperti itu. Nah, sekarang ditambah. Nah, ini yang bikin super stres itu seringkali ya. Tugas domestik dikerjakan sendiri, merasa harus selesai semua, harus dikerjakan sendiri, ditambah sekarang kita harus ngajarin anak-anak gitu. Nah, ini juga tidak kalah membuat kemudian masalah sendiri gitu yang disebut dengan mental sickness tadi gitu ya. Jadi sakit mentalnya gitu karena stres yang terus-menerus. Malah kemudian menjadi depresi karena tugas domestiknya banyak gitu. Kemudian harus mengajari juga. Ditambah juga memang ada sebagian kita ya, guru, orang tua, di Al-Fitrah yang juga memiliki peran sosial dan peran dakwah. Nah, sehingga bagaimana kemudian time management, manajemen waktu kita, bagaimana kapan harus mengajari anak, kapan harus berdakwah keluar atau dakwah virtual ya sekarang dilakukan, ini menjadi tantangan tersendiri bagi kita. Ya, seperti itu. Dan yang terakhir, agar tercipta kerjasama yang baik antara seluruh komponen di dalam keluarga, maka membuat kesepakatan dengan pasangan itu menjadi sesuatu yang harus dilakukan. Gitu ya. Bagaimana kemudian kadang ayah yang mengajarkan, bagaimana kadang seringnya ibu yang mengajarkan, sesekali ayah, seperti itu. Ketika ibu yang mengajarkan, maka ada tugas domestik yang barangkali bisa disepakati diambil alih oleh ayah. Seperti itu. Nah, sehingga ketika kerjasama ini dilakukan secara sama-sama, ya sama-sama bekerja, saling meringankan tanggungan masing-masing, maka insya Allah ini punya dampak yang luar biasa kepada kesehatan dan ketahanan spiritual, ketahanan emosional seluruh keluarga. Bukan hanya kepada ayah, kepada ibu, tetapi kepada seluruh keluarga. Ayahnya, ibunya memiliki ketahanan spiritual emosional yang baik, maka juga akan sampai juga kepada anak-anak. Dia akan menerima pembelajaran, dia akan menerima perlakuan dan sikap-sikap yang juga positif karena sehat mental, sehat spiritual dan emosional ayah ibunya juga ini akan dipindahkan ya kepada ayah, kepada anak-anaknya. Sementara sampai situ dulu barangkali Ibu dan Bapak, silakan kalau ada yang perlu didiskusikan. Walau alam bisawab. Baik Ayah Bunda, terima kasih Ibu Erlin Marlina. Baik Ayah Bunda yang ingin bertanya kepada narasumber kita, maka bisa di mute ya, di unmute untuk suaranya. Ada yang mau bertanya ya Bunda atau didiskusikan dengan pemateri kita? Ada? Oh, nampaknya belum ada, Ibu. Mangga. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, mangga, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mama Tristan. Bu, perkenalkan saya Muhammad Tristan dari kelas B2.
Iya. Saya mau menanyakan tentang perihal tadi pas poin pertama mengenai kesepakatan bersama dengan anak ya Bu ya. Saya sebenarnya sudah melakukan hal itu dengan anak saya, tapi kadang anak itu suka apa ya namanya tuh kayak ya nanti jam 8 ya kita udah mulai PJJ. Kakak maunya jam berapa? Oh misalnya jam 9. Oke, nanti jam 9. Nanti udah jam 9 itu nawar terus gitu, Bu. Sampai jam 11, sampai jam 12 gitu. Kadang-kadang pada saat misalnya kan tadi kesepakatan jam segini gitu, gini-gini. Tapi ya seperti itulah gitu mungkin jadi apa anak saya sekarang umurnya 6 tahun gitu, Bu ya. Gimana ya Bu caranya gitu untuk tetap strict di kesepakatan bersama dan anaknya nggak nawar-nawar gitu. Ya, terima kasih. Iya, Mama Tristan langsung jawab, Bu Er? Langsung jawab atau mau dikumpul? Langsung jawab Langsung saja. jawab. Langsung jawab. Enggak, silakan. Ya, Mama Tristan, begini. Untuk anak usia kelas 2 itu kelas 6 tahunan ya, sekitar 6 tahunan. Ya, memang aturannya memang harus kesepakatan gitu ya. Pertama itu, yang kedua, dalam kesepakatan tersebut membuat aturan disepakati, itu juga dikenalkan konsekuensi. Sederhana saja. Di satu hari biasanya Tristan mengerjakan berapa tugas? Belajar berapa pelajaran, Mama Tristan? Biasanya dari mungkin sampai 6 poin kali misalnya Bu. Dari mulai belajar membaca atau misalnya menulis, terus apa? Dan saya dikasih beberapa sesi gitu, nggak langsung dalam ini gitu. Karena memang anaknya itu termasuk yang cepat bosan gitu. Iya, kinestetis biasanya ya. Ya. Rentang konsentrasinya pendek. Iya, artinya begini, kepada anak-anak di fase usia berapapun gitu ya, ketika sudah masuk masa sekolah, jadi anak SD nih, bahkan TK sekalipun, itu sudah bisa disampaikan kepada mereka soal konsekuensi. Ya, dengan cara yang sederhana. Jadi kepada Tristan misalnya ya, kalau misalnya belajarnya tadinya jam 8, terus nawar jam 9. Nih kalau ini saya dari Tristan dulu nih ya. Terus jadi jam 9. Nah, itu mestinya sejak awal disepakati kalau kemudian molor sedemikian lama, itu akan ada poin-poin yang tertinggal yang membuat dia harus belajar lebih lama. Nah, seperti itu. Tristan kalau misalnya mulai jam 9, nanti yang ini nggak dikerjain, atau yang ini nanti ngerjainnya jadi lama, misalnya seperti itu, bahasa anak-anak. Ya, artinya dengan cara seperti itu sebenarnya kita sedang mengenalkan kepada mereka konsekuensi sebuah pelanggaran, seperti itu. Itu untuk Tristan. Untuk mamahnya, Bu, tegas itu bukan galak. Ya, itu dua hal yang berbeda. Jadi aturan itu menuntut ketegasan. Begitu. Boleh kita tawar-menawar dengan anak. Ya. Boleh kita tawar-menawar dengan anak, tetapi ada ketegasan di dalamnya. Begitu. Jadi, ketika kita mengatakan tidak, tuh, anak juga berhak tahu mengapa kita mengatakan tidak. Ketika kita mengatakan iya, anak juga berhak tahu mengapa kita mengatakan iya. Dan itu aturan. Begitu ya. Jadi tegas dengan itu. Kakak, kita tadi udah deal ya, udah sepakat ya, kita mau jam 8. Sekarang udah jam 8, ayo belajar. Enggak, aku mau sebentar lagi. Enggak, ayo belajar. Gitu ya. Dan kita tetap di situ. Berhadapan dengan meja belajarnya, dekat dengan buku-bukunya, sudah online, kalau memang butuh online, seperti itu ya. Kita tetap di situ. Ya. Nanti si anak akan tanya, Mama ini aku lagi apa? Atau Bunda lihat ini. Tidak. Kita tetap di situ karena kita sudah memposisikan diri untuk belajar. Itu ketegasan. Dan tidak harus teriak-teriak. Ya, tidak harus teriak-teriak, tidak harus marah-marah. Itu ketegasan. Lakukan saja terus-menerus begitu berhari-hari. Dia molor lagi. Nah, mengapa ada tawar-menawar yang terus-menerus terjadi? Mohon maaf, saya harus sampaikan ini biasanya karena anak menangkap peluang. Peluang apa? Peluang yang kita ciptakan. Diciptakan oleh orang tuanya, peluang untuk terus bisa bargaining, bisa nego gitu. Ya,
soalnya sama mama nggak apa-apa juga kalau dari tadinya jam 8 jadi jam 9. Oh bunda juga nggak apa-apa ternyata kalau jadi jam 11 gitu. Jadi kita yang menciptakan peluang pelanggaran itu. Maka memang bentengnya harus kita. Kesepakatan itu dibangun dengan anak-anak, tetapi bentengnya, wasitnya adalah kita. Eksekutornya tetap kita. Gitu. Jadi membangun kesepakatan yang bersama. Eksekutornya kita orang tua, karena anak belum bisa. Ya, belum memiliki kemampuan sampai di situ. Maka jangan ciptakan peluang. Gitu Mama Tristan. Jadi kalau mau mulai jam 9, sudah jam 9. Dia mau ngapa-ngapain dong. Jam 9 kita belajar dulu. Karena nanti Tristan belajar jam 9 kan Mama kasih untuk istirahat 10 menit misalnya. Mama kasih istirahat 15 menit. Ya, Tristan bisa ngapain dulu misalnya ini kalau ini kasusnya ke Tristan misalnya seperti itu. Jadi kita yang tetap yang eksekusinya kita. Gitu ya. Jadi yang pertama tetap bertahan dengan kesepakatan bersama ini sudah baik Mama Tristan. Tapi yang kedua ingat adalah jangan buka peluang pelanggaran ya. Yang ketiga tidak banyak negosiasi ya karena jangan ngikutin dogma masyarakat bahwa aturan itu untuk dilanggar. No, kita tidak begitu. Aturan itu untuk dilaksanakan. Jadi jangan ciptakan peluang dan jangan banyak negosiasi. Ya, dan yang poin berikutnya adalah bersikap tegas. Dan tegas sama sekali bukan berarti galak. Ya, tegas justru mengajari anak mengenal konsekuensi. Begitu. Allah alam bisawab. Mudah-mudahan tidak puas Mama Tristan. Salam ya buat Tristan ya. Iya gini Bu, masalahnya kan tentang menciptakan pembelajaran anak dengan happy ya. Maksudnya dengan dianya seneng gitu kalau dia belajar. Pada saat misalnya kita memberikan konsekuensi dan akhirnya anak terpaksa belajar, kita memberikan konsekuensi, kan kakak gini harusnya jam segini, dan akhirnya dia melakukan dengan terpaksa gitu. Aduh gimana ya Bu ya? Iya, nah itu konsekuensinya. Maka kembali ke poin tadi ada dialog cinta, refleksi dan evaluasi itu. Jadi evaluasinya adalah kita tunjukkan, nah gitu tuh akibatnya. Tapi itu nggak usah disebut, tidak usah diutarakan ya. Itu bahasa saya saja dengan Ibu. Ya, jadi begitu akibatnya kalau banyak negosiasi gitu. Nah, Kak, kalau seperti ini kan molor terus ya, diundur lagi kan kakak juga jadi nggak happy ngerjainnya gitu. Kakak happy nggak? Banyak tugasnya, ini belum selesai. Jadi kenalkan konsekuensi. Itu di bab dialog cinta itu tadi. Gitu. Jadi ada evaluasi. Dan anak mengerti kok insya Allah. Anak-anak sekarang itu luar biasa ya. Secara kognitif kita membelajarkan kepada mereka soal sebab akibat. Kognitif ya, secara emosional itu juga mengajarkan kepada mereka bagaimana kita respect, bagaimana kita hormat, termasuk menghormati waktu ya, seperti itu. Jadi akan begitu, akan ngedumel, akan kesal, maka itu justru jadi kalau bermain bola tuh itu jadi poin kita gitu. Nah makanya kalau banyak nawar sih, jadi kakak tidak happy gitu. Jadi malah enak kita untuk menyampaikan kepada dia saat itu juga, seketika itu juga bahwa ya itu konsekuensi yang akan diperoleh gitu kalau banyak negosiasi. Begitu ya. Dan terkait dengan pembelajaran happy, Ibu tidak kalah pentingnya. Yuk kita sama-sama belajar. Anak kita ini punya gaya belajar apa? Gitu ya. Barangkali ini sudah pernah ada narasumber yang menjelaskan tentang itu ya. Jadi anak kita tuh punya gaya belajar apa? Ya, kan ada anak-anak yang kinestetis yang gerak terus gitu. Ya, susah sekali untuk bisa duduk manis bareng 30 menit itu udah prestasi banget gitu. Ya, 15 menit itu sudah keren gitu. Dia bisa duduk manis 15 menit itu harus sudah diapresiasi. Kenapa? Anak kinestetik, dia belajarnya itu justru dengan by moving, dengan banyak bergerak gitu. Nah, ketika orang tua sudah sampai pengetahuannya ke situ, oh anak saya kinestetik, maka ajak belajarnya juga sambil jalan-jalan. Kadang tempatnya yang pindah-pindah, kadang kitanya sama dia sambil berdiri, sambil jingkrak-jingkrak, gak apa-apa. Kan yang penting belajar.
Ya kan, seperti itu. Ada banyak orang tua, mohon maaf kalau di Alfitra mudah-mudahan tidak ada banyak orang tua yang punya pandangan bahwa belajar itu harus duduk manis, rapi, berhadapan dengan alat tulis, alat belajar, buku pelajaran gitu. Bagaimana nasib anak-anak kinestetis ini yang dia nggak bisa duduk manis seperti itu berlama-lama, gitu ya. Maka ciptakan kegiatan belajar yang bisa mengakomodir ya gaya belajar anak yang kinestetis. Ya, saya punya tuh salah satu anak yang kinestetis belajarnya. Saya masih ingat sampai hari ini ya, bagaimana menciptakan pola pembelajaran yang membiarkan dia bergerak. Jadi misalnya ketika mengulang hafalan, baik hafalan surat maupun hafalan pelajaran, itu dia bisa nungging di sofa, bisa sambil nendang-nendang bola, dia ngambil bola di ujung dapur, kitanya di sini mengencangkan suara, melontarkan pertanyaan soal-soal seperti itu. Nggak apa-apa, it's okay, ya kan? Dan dia tetap belajar, dan itu besar peluangnya membuat dia stay happy. Ya, jadi dia tetap merasa bahagia karena apa? Terakomodir. Gitu ya, seperti itu. Jadi ini pentingnya kita para orang tua, seperti tadi yang saya sampaikan, terus-menerus mengasah kompetensi, sikap, pengetahuan, dan keterampilan kita tentang pendidikan anak, insya Allah. Allah alam bisawab. Terima kasih, Bu. Sami-sami, Mama Tristan. Yang lain barangkali ada yang mau menambahkan, silakan. Bu. Iya, Pak Yusa. Bapak dengan silakan. Oh, ini Opa. Oh, Masya Allah. Masya Allah. Saya ini yang tulis itu di neneknya, saya kakeknya. Jadi. Oh iya. Alhamdulillah. Bagaimana Pak? Kenan itu ikut saya, jadi bapaknya di Jakarta. Nah ini mau nanya, nyambung dengan Tristan tadi. Iya. Itu efeknya jadi nangis anak itu kalau bergenengnya kalah itu nangis, marah. Sementara kita itu kan nggak punya waktu banyak ya untuk ngurusi anak. Urusan kita juga mesti banyak lagi. Nah, jadi serba sulit ini sebenarnya kalau dikerasin, nggak boleh. Nah, kalau dilambatin, di slow, nah keenakan. Ya itu mungkin saran mungkin peran dari guru itu yang mungkin harus sering ketemu karena suasana rumah kan beda dengan suasana sekolah. Saya kira mungkin ada saran lain dari Ibu. Itu aja. Baik Bapak, Masya Allah. Ini salah satu kakek hebat. Masih tetap punya perhatian yang besar terhadap pendidikan Cucunda ya. Iya. Dan ini bahasa universal, nangis, ngambek. Itu bahasa universalnya anak-anak. Dan ini senjata yang paling ampuh. Bagi siapa? Bagi anak-anak yang tahu bahwa orang tuanya akan kalah ya, tanda petik ya. Akan menyerah dengan tantrumnya. Akan menyerah dengan tangisannya gitu. Ya, ada banyak orang tua yang kelemahannya itu sudah terbaca oleh anaknya. Kelemahannya apa? Salah satunya adalah tidak tahan melihat anaknya nangis. Bisa tidak tahan karena kasihan, bisa tidak tahan karena jadi pusing gitu. Menjadi jengkel misalnya ya karena anaknya nangis. Tidak tahan melihat anaknya tantrum, ngamuk, marah, ngambek gitu. Ngambeknya bisa physically, secara fisik, dor, banting pintu, pukul apa gitu ya. Ada yang justru malah demonstrasi diam, aksi diam gitu, yang ngambeknya seperti itu. Nah, dan ini adalah dua senjata yang sering dipergunakan oleh anak-anak untuk meluluhkan orang tuanya. Nah, di sisi lain, Bapak dan Ibu, ini adalah kondisi yang tidak sehat, gitu ya. Sekarang saya ingin satu-satu mengurai. Mengapa anak nangis? Ya, bahkan kemudian ngambek. Nangis ini kan dua penyebabnya. Bisa karena sedih, ya, bisa karena jengkel. Sedih dan jengkel bisa karena merasa tidak difahami. Kan banyak ya. Kalau itu sih kita juga ya,
Kita juga kan kadang nangis karena merasa kok orang-orang sekitar kita kok nggak peka sih gitu. Nangislah kita gitu ya. Makanya saya katakan itu bahasa universal. Ya, di seluruh kalangan usia nangis itu bahasa universal. Ketika kita merasa tidak dimengerti oleh lingkungan kita, kita nangis. Itu cara yang paling gampang dan cara paling cepat untuk membuat lega gitu ya. Nah, bagaimana mengatasi anak yang nangis? Yaitu tadi di awal, ya. Dan memang dengan segala hormat saya sampaikan kepada Bapak bahwa memang tidak mudah ya bagi seorang kakek, seorang nenek untuk memberikan pendidikan kepada anak-anak, kepada cucunya gitu ya. Terkait dengan ketahanan fisik yang sudah tidak setangguh ketika kita membesarkan anak-anak gitu ya. Ketahanan fisik terutama. Mohon maaf. Kemudian ketahanan emosional juga gitu ya. Seringkali kemudian pola perlakuan kakek dan nenek kepada cucu gitu ya diterima oleh cucu itu sebagai sebuah pembenaran. Jadi merasa ini mohon maaf tapi ini berlaku umum. Cucu itu sering merasa apa yang nggak boleh sama ayah bunda boleh sama kakek nenek gitu. Nah, sehingga ini menjadi senjata bagi mereka. Pokoknya kalau kakek pasti nggak marahin aku deh. Kalau nenek mah pasti nggak akan marahin aku. Kalau ayah kan marahin terus, kalau nenek enggak. Kalau ayah kan marahin, mama marahin terus, kalau kakek enggak. Gitu. Seperti itu. Ya. Nah, maka apa yang harus dilakukan? Tetap sama seperti tadi Pak, dengan Mama Tristan. Kita mengenalkan aturan di awal, disepakati di awal. Gitu ya. Bahkan sebenarnya ada poin positif kalau dengan kakek nenek itu. Ya, poin positifnya apa? Kakek nenek itu biasanya jauh lebih bisa membujuk cucu ketimbang kita. Kan sering ya kita udah angkat tangan gitu ya, bujuk anak kita. Tapi kalau oleh kakeknya, luluh itu. Ya, Masya Allah. Ada bonding yang luar biasa antara cucu dengan kakek. Kalau saya memandangnya begitu Bapak, artinya malah sebagai kakek, sebagai nenek punya poin yang tidak kami punya gitu sebagai orang tua. Ya, saya mengalami beberapa kali. Oleh kakek neneknya tuh luluh biasanya cucu. Nah ini menjadi poin tersendiri bagi kakek untuk kemudian mengajak anak menyepakati aturan. Ya, kan tugasnya sudah banyak. Kakek juga punya tugas ini dan itu, harus mengerjakan ini dan itu. Maka kalau boleh saya sarankan Bapak, memang untuk PJJ ini, pembelajaran jarak jauh ini, sebaiknya kakek didampingi oleh yang lain. Gitu. Jadi tidak kakek sendiri yang mendampingi gitu ya, tapi ada yang lain yang bisa membantu mendampingi. Jadi kakek sifatnya mengarahkan. Teknisnya ada yang mendampingi, bisa misalnya pengasuhnya kalau ada ya, atau misalnya tante atau omnya yang masih bersatu di rumah misalnya ya, kumpul bersama bisa membantu. Karena memang tidak mudah kalau ini dilakukan oleh kakek sendirian, gitu ya. Menangis, kemudian ngambek juga sama. Ya, jadi apa yang sudah disampaikan ke Mama Tristan tadi juga kurang lebih sama, Pak, jawabannya untuk Bapak. Jadi ada kesepakatan itu yang pertama. Yang kedua, ketika dia ngambek itu antara karena jengkel, tugasnya banyak, gitu ya. Nah itu justru kita bisa masuk di situ menyampaikan konsekuensi yang harus dia tanggung. Ya, seperti itu. Awalan bisawab, barangkali itu Bapak, semoga Bapak tetap sehat. Ya, kakek nenek tetap sehat insya Allah gitu ya. Dan Cicunda tambah solih, ya, tambah solihah, ya, diajari oleh kakek dan nenek. Barakallahu fiik. Baik, yang lain? ada Ibu, ada di chat. Ini pertanyaan dari Mama Amzar kelas B2. Assalamualaikum Bu Erlin, mohon tips untuk orang tua agar bisa stabil secara emosional di saat lelah baik secara fisik maupun psikis. Bagaimana juga tips bisa konsisten atau istiqomah dengan komitmen yang dibangun. Saya seringkali lebih memilih anak bahagia walaupun belajar tidak sesuai target. Saya ibu yang bekerja di luar dan justru di masa pandemi beban pekerjaan bertambah berat. Jazakillah Bu. Ya, ya. Ya, ya itu tadi sudah sempat saya singgung juga ya.
Tidak mudah bagi orang tua, baik ibu atau ayah atau kedua-duanya, yang dia memiliki peran ganda, peran domestik dan peran publik. Dia di rumah sebagai ibu, sebagai ayah, terutama sebagai ibu, tetapi ibu juga kemudian memiliki peran publik karena harus bekerja di luar rumah. Dan ini memiliki potensi yang lebih besar untuk terjadinya instabilitas emosi, ya, emosi yang tidak stabil, emosi marah, sering-seringnya ya, emosi sedih, emosi gampang kecewa, gampang sedih, dan seterusnya seperti itu. Bagaimana caranya? Yang poin tadi tuh, ya, yang tentang bagaimana kita punya komunikasi yang positif dengan pasangan. Walau bagaimana mendidik anak, mendidik secara akademis, mendidik membangun perilakunya, membangun karakternya, itu bukan ranah, bukan domain ibu saja, ya, harus kedua belah pihak, harus dengan ayah juga. Maka bicarakan dengan ayah. Ya, bicarakan dengan pasangan, itu yang pertama. Kedua, bagi tugas. Ya, terlebih karena ibu juga harus bekerja di luar, dan tadi disampaikan bahwa malah justru pekerjaannya jadi tambah berat gitu ya selama masa pandemi. Ditambah juga ada PJJ di rumah gitu ya, anak-anak kita. Tentu ini menjadi tidak mudah lagi bagi seorang ibu. Maka salah satu yang kemudian secara teknis harus dilakukan adalah bagaimana kemudian kita membangun komunikasi efektif dan membangun kerjasama yang efektif dengan pasangan kita. Itu sudah niscaya, itu sudah harus dilakukan, tidak bisa ditawar-tawar lagi. Iya, pembelajaran, pendidikan anak-anak itu tanggung jawab bersama ayah dan ibu. Maka ditanggung sama-sama. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tadi belum banyak saya singgung adalah bagaimana kemudian terkait dengan sikap, pengetahuan, keterampilan orang tua. Bagian dari sikap adalah bagaimana kita terus meningkatkan keyakinan diri, kesadaran diri bahwa memang peran menjadi seorang ibu bukan peran yang mudah. Tetapi di sisi lain, inilah kemudian peluang-peluang kebaikan yang Allah tawarkan kepada kita kaum ibu, terutama. Ya, bagaimana kemudian harus melaksanakan peran-peran domestik, ditambah peran publik karena bekerja di luar rumah, ditambah lagi kemudian juga harus mengajari anak-anak. Tentu ini tidak mudah, tetapi ketika kesadaran itu dibangun, ya, pemahaman kita tentang nilai-nilai kebaikan, pemahaman kita tentang nilai-nilai al-Islam dalam diri kita terus dibangun, itu yang akan membuat kita tetap bisa bersabar dengan itu. Ya, maka kan yang harus terus-menerus dipertahankan itu bagaimana kita terus-menerus bergantung kepada Allah. Ya, siapa yang nggak sedih ya, mau ngajarin anak, belum anaknya udah nangis. Ya, udah tantrum, udah ngambek-ngambek. Saat itu apa yang paling harus dilakukan? Mengadu pada Allah. Ya, sambil duduk, di depannya ada laptop, ada buku pelajaran anak-anak, tapi hatinya melangit. Duhai Allah, Engkau Maha menyaksikan, saya sedih sekali dengan situasi ini. Kuatkan saya ya Allah, sabarkan saya ya Allah, begitu. Ya, jadi melangit hatinya saat itu. Alih-alih ngamuk-ngamuk ke anak, misalnya bentak-bentak, teriak-teriak, jangan lakukan itu. Langitkan, gitu ya, munajat kepada Allah saat itu. Bisa sambil pejamkan mata, atau bisa sambil tatap anak kita yang lagi geleng-geleng, yang lagi berguling-guling di lantai, ngamuk-ngamuk gitu ya. Tatap saja kalau tidak ingin kita sentuh gitu. Ya, bagusnya kita peluk itu sambil dipeluk, sini ibu peluk sini, dipeluk. Kita berdoa dulu sama Allah ya, seperti itu. Kalau itu belum bisa kita lakukan, dari jauh saja tatap anak kita, tapi hati kita sedang melangit gitu. Ya, tidak bisa dipungkiri. Itu satu-satunya cara yang membuat kita lebih cepat merasa tenang. Ya. Nah, maka kalau berbicara tentang ketangguhan, yang harus tangguh pertama kali itu bukan fisik, ya, tetapi justru spiritual. Maka di judul tadi ada tangguh dan sabar, itu satu paket. Tangguhnya adalah tangguh spiritual, tangguh emosional. Ya, ketangguhan spiritual itu dibangun karena kedekatan kita kepada Allah, karena intensitas ibadah kita yang baik kepada Allah, maka itu akan tangguh. Gitu ya. Ketangguhan, kesabaran itu dibangun, salah satu yang paling pentingnya adalah bagaimana kita senantiasa mengaitkan ini dengan
Allah, seperti itu. Jadi, nah maka ketika berdoa, ketika belajar kan kita mengajak anak-anak untuk memulainya dengan berdoa, bukan dengan omelan ya, bukan dengan membacakan aturan dulu, tapi dengan berdoa dulu, yuk sama-sama bismillah dulu yuk, misalnya seperti itu. Malah kita sebelum itu sudah berdoa kepada Allah. Kenapa? Kita sadar betul ngajarin anak itu nggak mudah. Belum kalau anaknya membantah, belum kalau anaknya nangis, kan begitu. Maka kita duluan yang kemudian bermunajat kepada Allah, ya Allah, mudahkan saya hari ini, begitu ya. Jadi bagaimana peran ruhiyah seorang ibu, seorang ayah, seorang kakek, nenek itu luar biasa menghadapi situasi seperti ini. Ya, itulah yang saya maksudkan dengan tangguh gitu. Nah, ketangguhan itu akan kemudian berdampak positif kepada ketangguhan fisikal. Ya, kalau ruhnya sudah sehat, insya Allah fisiknya dengan sendirinya, insya Allah akan sehat. Ya, imunitas tubuh juga akan menjadi baik. Seperti itu. Jadi tipsnya yang pertama itu tadi, kaitkan dengan Allah senantiasa gitu ya. Kemudian tidak kalah pentingnya kenali karakter anak, kenali gaya belajar anak, dan yang poin yang keduanya, itu yang ketiga, poin yang keduanya adalah bicarakan dengan pasangan Ibu. Ya, bagi waktu, bagi tugas dengan pasangan. Terlebih karena Ibu juga bekerja di luar rumah, sama-sama dengan suami, maka menjadi win-win solution sebenarnya, menjadi imbang perannya gitu ya, bagi dengan suami. Jangan diambil sendirian, ya. Mendidik anak-anak dalam hal apapun, tanggung jawab bersama, bukan hanya tanggung jawab dan tugas ibu semata. Ya, dengan cara seperti itu, tiga hal itu, mengaitkan senantiasa, menggantungkan senantiasa kepada Allah. Kedua, berbagi tugas, berbagi peran dengan pasangan. Dan yang ketiga, senantiasa melibatkan anak-anak kita dengan doa-doa kita. Ya, seperti itu. Dan kenali karakter serta gaya belajar mereka, maka insya Allah pembelajaran yang harus kita lalui bersama anak-anak di rumah itu insya Allah akan berjalan dengan baik, insya Allah ya. Minimal Ibu ya, saya sepakat dengan Ibu tadi bahwa yang Ibu sampaikan bahwa saya tidak menentukan target kepada anak-anak, saya sepakat dengan itu ya, asal targetnya adalah target yang bukan target minimal, karena kalau target minimal kan sudah ditetapkan oleh sekolah. Ya, misalnya pekan ini sekolah menentukan bahwa si anak harus mengerjakan tugas tersebut misalnya, ya. Sampai situ misalnya, sampai sekian halaman. Kalau itu target yang sudah ditetapkan oleh sekolah, sekuat yang bisa kita kerjakan, kita lakukan, maka kita bantu anak untuk mencapai itu. Tetapi target yang bersifat ke depan, ya seperti tadi saya bilang, ya, lupakan dulu mempush anak-anak untuk menjadi ranking besar. Ranking 3 besar misalnya, ranking 5 besar, ranking 10 besar. Lupakan itu dulu. Lupakan anak untuk to be the best, untuk menjadi yang terbaik. Lupakan dulu itu. Sekarang targetnya adalah anak belajar dan bahagia. Itu targetnya. Ya, seperti itu. Saya sepakat kalau untuk itu. Awalan bisawab, Bu Erni. Mangga. Baik, Ibu Erlin Marlina. Ayah Bunda ada yang bertanya lagi? Mungkin satu pertanyaan lagi. Tidak ada? Baik, kalau tidak ada, mungkin langsung kesimpulan saja ya, Ibu Erlin Marlina. Oh ya, kesimpulannya dari saya. Ya. Baik, kesimpulannya tidak banyak. Ya, yang sebenarnya tadi sudah kesimpulan tuh yang di akhir itu, ya, bahwa yang harus kita lakukan sekarang itu, ya agar kita tetap tangguh menjadi orang tua, mendampingi anak sekolah di rumah. Yang pertama dan utama itu adalah melibatkan Allah dalam segala urusan kita. Ya, menerima ketentuan bahwa pandemi ini adalah ketetapan Allah yang pasti baik bagi kita. Pasti baik bagi keluarga kita. Ya, dengan cara seperti itu maka diharapkan apapun yang kita lakukan, kesulitan apapun yang kita hadapi ketika kita melaksanakan PJJ bersama anak, di dalamnya ada nilai
kebaikan. Di dalamnya ada nilai pahala dan itu yang harus diyakini dan dimohonkan kepada Allah. Doa ya Allah, saya tidak mudah ngajarin anak. Saya sebelumnya nggak pernah ngajarin anak, gitu ya. Tapi sekarang kok mau menyaksikan anak saya ngambek-ngambek, anak saya ngamuk-ngamuk, anak saya susah sekali diajarin. Tolong saya senantiasa ya Allah. Ketika itu sudah ada di dalam diri kita, ketika itu sudah menjadi nafas-nafas kita, ya menghadapi kesulitan senantiasa menghadirkan Allah di dalam kesulitan-kesulitan kita, semuanya akan selesai. Ya, ketangguhan spiritual. Ya, yang kedua, ketangguhan secara mental. Fahami bahwa ini insya Allah pandemi ini akan berakhir. Ya, maka mental tangguh, mental untuk terus berjuang itu yang akan dikedepankan. Dan yang ketiga, yang tidak kalah pentingnya adalah target pembelajaran yang dilakukan bersama anak-anak. Targetnya adalah tetap membuat anak belajar dengan bahagia. Ya, jadi tidak ada tangisan, tangis emaknya maupun tangis anak-anak. Ya, selama PJJ harus senyum akhirnya. Emaknya senyum, anaknya tertawa. Ya, jangan ada tangisan di antara emak dan anak-anak. Ya, yang harus ada adalah senyuman, bahagia. Dan kekhususan kepada pihak sekolah, para ibu guru dan bapak guru, tentu ibu dan bapak guru sudah jauh lebih paham bagaimana menerapkan metode PJJ ini dengan konten, dengan muatan-muatan yang tidak terlampau memberatkan pihak orang tua, tentu saja ya, dengan muatan-muatan yang disesuaikan dengan kondisi, bukan saja disesuaikan dengan kapasitas dan kemampuan anak, tetapi juga dengan kondisi. Dan saya yakin betul dengan berjalannya pandemi ini yang sudah hampir setahun, pihak sekolah Al-Fitrah sudah sangat canggih mengelola ini dengan baik insya Allah ya. Saya mengenal di dalamnya di Al-Fitrah itu ada banyak bapak dan ibu guru yang qualified, yang berkualitas sangat baik, saya yakin. Beberapa di antaranya adalah mahasiswa saya dulu gitu ya. Sekarang juga ada yang sedang senyum-senyum ya. Salam sayang untuk kalian semua. Tolong sampaikan salam saya buat teman-teman di situ ya. Jangan lupakan saya ya. Doakan saya juga. Ini ada ibu guru yang jadi, jangan nangis dong, saya jadi ikut nangis kan nanti. Ada beberapa alumni di situ. Ya, dan mereka adalah kebanggaan saya secara pribadi maupun secara lembaga insya Allah. Bu Erni, Bu Dian, di sini ada ibu guru, ada bapak, ada kakek, ya, Mama Tristan, Bu Dini, Mama Arsya, Bu Rika, Bu Eli, Ibu Malika, dan banyak sekali. Ini ya, ada 40-an lebih partisipan. Terima kasih banyak sudah berkenan berdiskusi dengan saya hari ini. Tentu saja ada banyak kekurangan, bahkan mungkin kehilafan, kesalahan yang saya lakukan sepanjang saya menyampaikan paparan ini. Mohon keikhlasannya untuk dimaafkan. Seraya kemudian saling mendoakan. Semoga Allah mudahkan segala urusan kita. Segera kita bisa melalui masa pandemi ini dengan tetap dalam keadaan bertakwa kepada Allah, sehat lahir dan batin sekeluarga insya Allah. Dan terakhir, tolong sampaikan salam sayang Bu Erlin untuk anak-anak di rumah. Itu saja Bu Erni, Bu Dian, terima kasih banyak. Aku qouli hadza astagfirullah li wa lakum walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Erlin yang sudah menyampaikan materi hari ini. Masya Allah, ada 3 hal yang saya garis bawahi dari penyampaian Ibu mengenai PJJ di semester 2. Yang pertama adalah buatlah anak bahagia. Ya. Yang kedua adalah buat strategi. Dan yang ketiga adalah hati yang melangit kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin ini adalah 3 kesatuan yang betul-betul bisa kita maksimalkan, karena memang ini luar biasa pesan dari Ibu ya, dari beliau Bu Erlin Marlina, bahwa itu kesimpulannya. Ibu, ini terima kasih sudah mengingatkan kami sebagai guru dan pihak sekolah, dan terima kasih juga sudah saling menguatkan mama-mama semua. Dengan adanya parenting ini adalah sarana kita, salah satunya adalah saling mengingatkan, saling menguatkan, dan kita saling mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti itu. Baik, terima kasih Ibu Erlin Marlina, Ayah Bunda semuanya. Boleh foto dulu Ibu sebentar? Oh, iya.
Kita ada sesi foto dulu. Mohon dibuka untuk layarnya ya, ayah bunda semuanya sebagai dokumentasi. Baik, oke. Insya Allah akan difotokan oleh Ibu Ima Saripah ya. Hitungan ketiga boleh tersenyum dan bergaya depan kamera. Siap ya? Ada 2 layar, berarti 2 kali. 1, 2, 3. Oke, layar berikutnya. Hitungan ketiga. 1, 2, 3. Alhamdulillah. Terima kasih Bu Erlin, Masya Allah. Sudah mengingatkan begitu banyak bagi kami semuanya. Semoga Ibu selalu sehat walafiat ya. Dijaga oleh Allah dan tambah berkah semuanya. Ayah bunda semuanya semoga dimudahkan untuk PJJ di semester 2. Semangat ya. Ya, saya pamit. Assalamualaikum. Hai Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik ayah bunda semuanya, demikian parenting PKIT Alfitro di semester 2. Insya Allah tambah semangat ya. Nah, marilah kita tutup acara ini dengan mengucap lafaz hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya sebagai MC dan moderator mohon maaf atas segala kekurangan. Sampai bertemu lagi di parenting bulan depan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda semuanya.